Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, konten yang membutuhkan waktu lama dan effort yang lebih. Jadi gua harap kalian yang mau nonton ini sampai ke depan menyiapkan waktu yang cukup luang ya, karena ada beberapa gua visit workshop yang dimana gua bisa spill semua workshop yang gue samperin untuk kalian modifikasi mobil kalian di sana, atau kalian mau modifikasi di Euros Custom juga boleh. Oke. Nah, kenapa John di Fortuner yang kali ini gue nggak ganti velg? Jadi tujuan bikin konten dan modifikasi Fortuner 2,8 ini agar semua kalangan bisa menikmati hasil dari video ini. Jadi yang pertama kali dilakukan dari mobil ini adalah gue melakukan peredaman yang full di mobil ini. Kita lihat sini. Fortuner pertama di Indo yang di bedal isiannya tuh buat dipasangin peredam. Yoi. Sama ini dong, lihat om. Peredam bawaannya nih om. Mereknya Salon Pas. Salon Pas. Salon Pas. Extra hot. Dan menurut sang installer peredam, mobil ini nggak ada harga dirinya kalau ada di sini ya. Baru datang dari dealer, langsung diodol-odol, dibuka semuanya, karena memang kita pengen memaksimalkan kinerja dari mobil ini, karena mobil ini akan dipakai terus-terusan selama 5 tahun, akan menjadi kuda ya kan, jadi harus dimaksimalin. Jadi menunya kurang lebih itu full soundproofing, stabilizer, sprint filter, remap, delete chrome juga ini langsung mau dikerjain. Sudah gitu nanti audio bakal gue kirim ke Niki Motor, karena ada beberapa parts yang mau gue beli langsung di dia. Jadi kita sebenarnya udah ada afiliasi juga sama Kotedi di Niki Motor. Jadi buat teman-teman yang mau sekalian pasang peredam di sini, mau pasang audio, kita kirim ke sana bisa, atau kirim ke sini juga bisa, sama aja, oke? Dan kita lihat nih, ini mobil hampir 600 juta, peredamnya, lihat nih om. Ini doang pin, peredamnya pin. Iya, malahan ini nggak ada sekarang. Yang mana? Ada di atas doang dikit. Oh, biasanya ada di sini. Di sini ada. Ini peredam ini doang nih. Tapi believe me bro, ini lu cabut langsung beda pinnya mobilnya. Karena yang bikin profesor, hitungannya udah tepat ya kan. Kalau di sini lu sarjana nggak pin? Hah? Bukan. Oh diploma. Diploma nggak pin? Sekolah sampai kelas berapa? Kelas berapa berarti? 12 apa? SMA? Iya. Oh iya, masih mending lah SMA. Ikin SMA lulus gak Kin? SMK dia apa? SMK? Sekolah Menengah Kebucinan ya? Iya. Sama kayak Egi ya kan? Pokoknya ya lu lihat ya, kalau cowok Instagramnya itu display picture-nya gambar ceweknya, itu udah pasti definisi bucin total John, udah. Oke. Kita tunggu aja, sembari nunggu, nanti kita lihat prosesi dicopot semuanya. Jadi kita bisa ngelihat kondisi Fortuner GR Sport 2,8 seperti apa dalam interiornya ya. Oke. Di sini juga ada peredam berbentuk busa nih. Ini sebenarnya kecil, tapi kayaknya bakal mempengaruhi mobil besar banget nih. Coba kita lihat step. Nah tuh, ini kiri dan kanan nih. Tuh kalau menurut Om Epin ini harusnya biasanya lebih lebar ya Pin ya. Ini jadi lebih tipis ya. Tapi tadi gue coba sih tingkat keredamannya udah lumayan. Cuman memang menurut gue harusnya bisa lebih pakem lagi nih. Apalagi kalau hujan, kalau atasnya dikasih itu beda jauh banget ya. Langsung rasanya blep. Wah, udah gitu pasang audio, mantep, enak, dijamin buat kuda setiap hari. Gimana John? Udah full kan? Dan ini mobil mungkin kalau kata salah satu karyawan gua, ini Fortuner sampai nggak ada harga dirinya, begitu datang langsung ditelanjangin ya di Euros Custom. Jadi kita lihat
Nih, nutup pintu juga udah lebih adem karena full depan, belakang, fender, sampai ke bagasi, sampai ke lantai, sampai ke atap. Tujuannya atap dikasih peredam itu biar kalau mobil habis kejemur lama jadi nggak terlalu panas. Terus udah gitu kalau lagi ada suara hujan jadinya nggak terlalu masuk ke dalam kabin. Terus di bagian lantai biar road noise-nya juga lebih terasa lebih kecil suaranya dibandingkan biasanya. Kalau kita bilang hilang 100% sih kayaknya enggak, tetapi memang ketika kita naik Toyota itu mempunyai road noise yang lebih kecil dibandingkan merek mobil yang berlogo H, salah satu rival terberatnya dia ya. Oke, nih Fortuner 2,8 GR ini sebenarnya dari torsi dan dari mesin dia udah di stroke up dari 2,4, tapi karena gua orangnya memang gatel, jadi kita langsung melakukan remap. Dan kemarin kebetulan perdana yang bisa melakukan remap baru di Rev Engineering, dan salah satu yang gue bilang di video sebelumnya, salah satu tuner yang cukup baik dan cukup handal untuk urusan mesin diesel. Dan berikut adalah rapot di dynonya, sorry. Gimana John? Mantap gak? Wih, gila ya. Jadi kita lihat tadi grafiknya, itu kalau dari torsinya itu sudah sangat maksimal sampai ke 560-an. Dan juga untuk di horsepower-nya sudah mencapai di 257 horsepower, yang tadinya mungkin sekitar 205 horsepower. Jadi mungkin ada kenaikan sekitar 52 horsepower. Kalau dikonversi ke persentase itu sekitar 20%. 20% itu tinggi loh John. Jadi boleh dikatakan sekarang ini first impression gue tentang tenaga mobil ini, kalau gue merasakan di 2,4 itu kita remap, tenaganya spontan. Kalau mobil ini tenaganya memang tidak spontan, tapi smooth dan dia terus melaju. Jadi kita berharapnya kita gas, nggak langsung kayak gitu kan. Dia pelan, dia ikutin badan kita. Tahu-tahu udah 120, 140 ya kan, jadi cukup enak. Menurut gue dengan cc yang dinaikkan seperti ini dan di remap, tenaganya akan menjadi lebih smooth dan bertenaganya halus, tidak urakan. Oke? Terus di bagian mesin kita ganti hanya dengan sprint filter saja, belum mengganti terlalu banyak dan mungkin kedepannya juga tidak akan terlalu banyak kita gantinya. Sprint yang di sini yang kita ganti ya. Jadi kalau untuk mesin semua pirantinya semua masih standar, nozzle dan lain-lain gua nggak ada ganti, gua nggak ada otak-atik. Terus kemarin juga kita ke One Tree Motorsports. Oke, gua kasih lihat dulu video waktu gua kemarin mampir ke bengkel One Tree Motorsport. Bengkelnya keren banget John. Nih kalian nonton dulu.
Gimana John? Keren kan bengkelnya? Mereka juga menjual vehicle dolly, kemarin udah dicoba di mobil ini. Jadi buat teman-teman yang punya bengkel atau punya rumah yang males mindahin mobilnya tanpa perlu dinyalain, kalian bisa beli vehicle dolly-nya untuk memutarbalikkan mobil pakai jack stand berbentuk lift untuk ngangkat keempat rodanya masing-masing. Nah, apa aja yang kemarin udah diganti di One Tree Motorsports, kita lihat di bagian sini nih. Untuk cairan coolant-nya kita udah ganti dari yang aslinya warna warna merah. TMO punya coolant, kita ganti pakai engine ice. Kenapa sih harus ganti engine ice, bro? Jadi gini, prinsip engine ice ini adalah don't lose horsepower. Kenapa don't lose horsepower? Jadi gini, ketika mesin terlalu panas, yang pasti kinerja mesin tidak akan maksimal. Dengan penggunaannya engine ice ini, propylene glycol bahannya, mesin akan lebih dingin sekitar 3 derajat. Oke, 3 derajat menurut kalian kecil kan? Tetapi kalau kita lihat secara signifikan, tenaga mobil akan lebih stabil. Sehingga benar kata slogannya engine ice, don't lose your horsepower, karena memang motor-motor gede sendiri sudah menggunakan engine ice, dan juga mobil-mobil yang untuk balap biasanya menggunakan engine ice. Oke? Jadi gue nggak ganti radiator, tapi gue ganti isi coolant-nya aja dengan menggunakan engine ice. Di mana kalian bisa mendapatkan engine ice? Kalian bisa membeli di Euros Custom atau mungkin di One Tree Motorsports juga bisa. Oke? Terus di bagian depan, kemarin sebenarnya gue nggak beli disc brake-nya itu di One Tree Motorsports, cuman karena kebetulan gue pasang selang rem Hell. Nih kita lihat sini om. Brake lainnya udah pakai Hell depan dan belakang, lalu disc brake-nya ini gue pakai merek DBA. Kenapa gue nggak pakai merek Minangseng? Jadi kalau kalian tahu Minangseng itu tau lah ya. Jadi gue pengalaman beberapa kali pakai yang Minangseng itu, kita kalau ngerem itu dia rada-rada getar kalau udah seiring berjalannya waktu 10.000 sampai 15.000 km. Makanya gue mencoba merek dari Australia, ini merek DBA, disc brake Australia yang versi apa ya kemarin ya? Dusnya warna hijau ada di belakang, ntar gue lihat. Lalu brake pad-nya juga kita lihat ada sedikit kehijauan. Ini brake pad-nya pakai DBA juga om. Ini gue ganti semua. Selang rem juga gue ganti Hell. Agar ketika gue ngeremnya constantly begini-begini terus, selang remnya tuh nggak panas dan nggak cepet peot ke dalam. Kepot ya om ya? Ya bahasanya kepot. Jadi selang remnya pakai braided. Ngempot. Lihat empat ayam lo ingetnya lo ya. Oke. Nah jadi dari One Tree udah jajan banyak. Kita ganti lihat velgnya. Tadinya gue udah mau ganti velg. Cuman kayaknya kesannya terlalu cepat dan terlalu tergesa-gesa ya kalau kita ganti velg langsung. Akhirnya velgnya gue chat di catvelg.id alias All Your Wheel. Kalian bisa cek IG-nya. Ini hasil kerjanya rapi, abis dicat gue minta langsung di coating sekalian velgnya. Jadi ini terinspirasi dari Fortuner TRD yang 2020 om ya. Itu modelnya sama ya, tapi ini kayaknya lebih enak gitu loh. Jadi ketika kita punya mobil warna hitam, dibikin blackout aja semuanya udah bagus kok. Jadi cukup oke. Dan di Euros Custom juga kemarin gue melakukan delete chrome di bagian handle pintu, list body, nih list kaca semuanya udah di delete chrome. Lalu logo depan belakang udah diganti juga dengan yang model delete chrome agar semuanya senada John. Jadi udah. Terakhir yang mau gue lakukan di mobil ini adalah penggantian plat menggunakan plat tanpa huruf belakang. Jadi nanti tinggal diganti ya, kita lihat hurufnya. Kalau jadi mungkin nomornya B8085 nanti di mobil ini. Dan disclaimer dulu nih om, jadi banyak yang salah paham dan salah artian bahwa mobil ini punya gua om. Jadi memang karena mobil ini tadinya buat gua kan nggak jadi. Jadi mobil ini gua handover ke salah satu partner kita juga, ya sahabat baik gue juga. Jadi gue rapi-rapihin dulu, nanti dia tinggal pakai. Jadi Velfire yang kemarin gue jual itu akan gue alokasikan lagi dananya untuk membeli mobil sejenis Velfire gitu. Jadi gue tetap setia dengan VNT 2KD. Jadi menurut gue masih bersyukur dengan mobil itu. Udahlah, gue nggak perlu ganti lagi, kayaknya terlalu jadi overprice ya pakai ini ya. Gue merasa naik VNT udah cukup oke, dan juga masih bisa konsumsi biosolar kan. Kalau ini mungkin agak sedikit sayang ketika pakai biosolar. Oke. Ini kita lihat tadi merek disc brake-nya nih, buat jadi referensi kalian kalau mau ganti disc brake replacement. Nah, ini disc brake, ini brake pad yang asli, yang ininya, yang kita ganti. Ini merek DBA DB2380SP. Lalu untuk disc brake-nya ini ini om, DBA 2700S. Jadi ini pakai yang tipenya rotor disc brake kit front slotted T2 nih. Jadi ini cukup oke karena dia udah slotted dan braided. Nah, engine ice sendiri ini kemarin pakainya 4 botol, masih sisa segini nih. Jadi gini, kalau kita ganti coolant, diusahakan abis ganti itu kita pantau lagi karena pasti masih berkurang sedikit demi sedikit. Jadi kita tinggal tambahin lagi sedikit-sedikit.
Don't lose horsepower, use engine ice, runs cooler, non-toxic, biodegradable, phosphate free, silicate free. Jadi ini salah satu upgrade yang memang kalau boleh dikatakan mahal dan nggak kelihatan. Tapi lu mesti rasain deh bedanya pakai coolant biasa sama pakai coolant merek engine ice ini. Beda John, bener asli beda. Terus untuk minyak rem, karena kemarin ganti selang rem, dikuras semua habis kan. Kita ganti dengan Brembo punya DOT 4. Jadi minyak remnya kita ganti yang merek Brembo. Nah, yang paling mahal dari mobil ini sebenarnya adalah audio. Jadi kalau kita ngelihat audionya, ini di belakang ini ada surround speaker. Cuman mungkin untuk lebih detailnya kalian nonton dulu ya, kemarin kita ketemu Kote di Niki Motor, apa aja yang udah kita pasang. Oke John, jadi gue udah nyampe di Niki Motor nih, mau ngecek progres si Fortuner 2GD, kelamaan bermain di 2GD, jadi ingetnya 2GD. Ini kita akan lihat si 1GD, progres audionya seperti apa, karena memang kita bikinnya beda daripada yang lain. Kita nggak bilang Kote di kemari. Ini karena Om Dimasnya nggak ada nih kok, jadi saya pakai sendiri ya. Saya jadi arahin ke Koko ya. Siap. FPV-nya ya, oke. Halo, Johnny my friend. Sehat loh. Oke. Sehat. Oh, jadi terus terang lu udah belum pernah bikin sampai begini di sini ya? Belum. Jadi ini sebenarnya technicalnya mirip kayak mobil-mobil premium high end ya? Betul. Modelnya ya. Betul. Oke, kita dandanin audionya itu sehingga ada satu konsep yang mengupgrade audio standarnya menjadi premium sound. Betul. Persis kayak lu naik ke mobil-mobil Mercy yang udah bermaster, BMW atau Harman Kardon. Ini sih gue yakin hasilnya better dari itu sih. Gitu. Segitu pedenya loh. Jangan expect subwoofernya bisa jedang-jedung buat EDM segitu ya, nggak bisa. Jadi gini sih kok sebetulnya, kalau kita mau makan di restoran pun, kita kan harus tahu dulu seleranya masing-masing. Betul. Ya kan, kalau gua kan seleranya memang yang demennya yang kosong gini nih, ini nggak boleh nggak boleh, nggak ada apa-apa. Suaranya harus kayak premium sound. Yes. Nah, ada juga yang demen kayak gitu tuh Camry 12 in. Tapi kan kita kan nggak demen kan. Oke, jadi intinya barang sama pun terserah orang mau bikin, tapi kan resepnya mungkin berbeda di tuningannya. Iya, karena kan kita makan di restoran juga, biasanya barangnya sama, ya masaknya beda, pasti rasanya beda. Oke, to the point aja kok. Mulai dari paling belakang, ini pakai subwoofer apa nih kok? Subwoofernya gue pakai Selo. Semua perangkatnya gue pakai Selo audio. Jadi memang pengen dibikin semuanya seragam? Seragam, betul. Biar apa kok? Kenapa? Karena pengalaman gue install, tuning, konsep begini nih nggak boleh beda. Konsepnya Selo Audio itu bikin barang, dia sudah memikirkan ke OEM plug-nya gitu. Jadi kalau kita mau bikin plug and play itu cocok banget deh pakai dia gitu. Jadi memang lebih bagus. Betul. Ya. Dan hasilnya nggak mengecewakan. Ya, gitu loh. kecuali kita bicara udah high end, mungkin yang benar-benar yang lain lah. Ya, kalau kita mau milih di market banyak sekali bisa ratusan produk juta yang ya? bisa dipakai gitu. Banyak sekali. Kalau ini, tapi ini kita kayak Twitternya nih, Twitternya ntar lucu nih. Oke, jangan kok dari depan dulu, di belakang gitu ya, dulu nih. jangan ya. Ini kita berbicara kenapa bisa subwoofernya ditaruh di bagasi rangka nih kok. Nah, jadi kan si Fortuner memang udah bikin lubang di sini nih. Sebenarnya udah ada moldingnya ya. Oke. Di sini memang kosong. Terus lanjut kok. Terus disiapin untuk naruh subwoofer sebenarnya. Ya, cuman kita cari si Selo ini kebetulan punya subwoofer yang sangat
tipis gitu. Sehingga pantatnya itu kalau dimasukin dia nggak mentok. Gitu. Ya, karena ini kan jarak ke belakangnya udah tipis banget ya. Tipis banget gitu. Nah, makanya ini pakai ukuran 8 inch. Oke. Ini namanya Selo W8 SL. Ya, biasanya sih kita bikinin box gitu kan. Tapi kan biasanya orang pada box ya kalau nggak di sini, betul. di sini. Iya, betul. Karena di sini ada lubang buat dongkrak ya. Yes, betul. Oke, jadi di sini enggak, kita pokoknya di sini ya. Kali ini kita coba konsep di sini gitu. Oke. Terus ini kabel buat apa nih Kak? Nih kayaknya nih penasaran, ini barang baru nih. Nanti di sini ada surround speaker. Surround speaker. Oke, surround speaker tuh sebenarnya gunanya apa kok? Dia untuk membantu nyupport suara aja. Jadi kita kan mau bikin konsep mobil ini nanti duduk di depan, tengah, di belakang sampai ke row 3 itu enak. Enak. Suaranya. Yakin. Oke, terus sampai ke row 3. Oke, terus. Nah, makanya untuk ini sebenarnya surround speaker ini lebih ke untuk membantu ambience-nya gitu. Ambience suaranya ya. Ambience suaranya. Nah, nanti jadi lu di perhatiin sini deh mobil-mobil high end itu rata-rata ada bikin bikin speaker di pilar D-nya. Gitu. Nah, cuman kan di kasus ini kan kita nggak mau ngerusak nih. Betul. Nah, jadi kita bikin di kaca bagasi. Dan itu pun nggak ngebaut sini ya? Sama sekali nggak. Nggak ya, jadi clean, aman ya? Bersih. Clean ya? Oke, nggak terus ada yang dirusak. Kalau kita ngelihat ini mungkin kan ketutup sama panel plastiknya. Ketutup. Karena memang ini sebenarnya buat di Thailand itu baru yang GBL version, baru dia ada subwoofer di sebelah sini ya. Betul. Nah, bentuk tutupnya covernya diapain kok? Udah kita bikin. Oke, kita pengen lihat progres nih. Ini dong jadinya. Wih, cakep ya. Ini kita bikin custom, tapi dibungkus pakai kain kasa. Jadi kalau kita lihat tuh kayak OEM. Gitu. Bener-bener kayak OEM. Jadi ini posisinya seperti customannya pun halus, gini pinggirannya memang kelihatan buatan pabrik gitu. Iya, kalau nggak halus saya bilangin ntar di situ. Karena jujur kok, ini mobil kayak saya upload kemarin. Ya. Ini 1 hari 24 jam yang nonton 100.000 kok. Wih, mantap. Saking nungguin ini mobil jadi kok, ya kan? Makanya kita pengen bikin yang maksimal. Siap. Kemarin kan udah kita redam juga nih di Euros Custom semua nih kok. Berarti cuma tinggal nambahan dikit aja nih kayak gini-gini buat yang buat keperluan subwoofernya. Betul. Jadi biar subwoofernya free air hitungannya berarti ya? Enggak, ini ya seal tapi nggak seal sempurna sih gitu. Tapi yang penting minimal 80% lah ya udah ya. Oke, kita udah uji kok. Kalau enggak, kita nggak berani jalan juga. Ya, oke. Di bagian tengah kok, kita jangan mulai ke depan dulu. Tengah. Iya. Ini kita ngitung baru 3 speaker belakang ya. Iya. Tengah ini kita kasih two-way. Two-way. Nah, ini jenisnya namanya Selo Coaxial Fit. Two-way dengan pasif, dia terpisah ya, mid sama tweeternya gitu. Tapi kita karena nggak mau ngerubah penampilannya, tetap tweeternya taruh di dalam gitu. Oh, karena biar nggak buang bobok-bobok lagi ya? Betul. Terkecuali kayak mungkin Land Cruiser baru udah ada tempat tweeter. Udah ada tempat tweeternya, itu bisa. Itu nggak apa-apa ya? Oke. Nah, row depan ini juga sebenarnya sama yang belakang ya, cuman bedanya tweeternya terpisah. Ini pakai Performance Pro kita pakainya. Tapi ini belum, nanti kita udah bikin fittingnya sehingga begitu plug mirip banget dengan originalnya. Mirip ya? Mirip banget. Sudah ada dudukannya, saya kasih lihat ya. Ini speaker surround ya? Kita lihat dulu ya. Iya. Ini rapi nih. Ini dibikinnya. Jadi jatuhnya begini nanti. Nah. Oh iya. Ini plug and nggak ngebaut ya berarti? Nggak ngebaut. Jadi semuanya ngelem aja ya? Betul. Ini kiri dan kanan ya, ada 2 kiri nih. Kanan. Asik nih, mantap. Jatuhnya gini ya. Oke, siap. Nah, nanti ini ring adaptornya buat gantiin yang lama. Karena tweeternya lebih besar dikit. Betul, nanti tweeternya masuk dari luar, tapi kelihatannya tetap OEM. Nah, terus terang sih kok, memang kalau kelas OEM ini, kalau yang OEM freak tuh lebih susah daripada orang yang lebih pengen variasi ya. Betul. Nyari itu apa, inspirasinya. Kalau variasi mah gampang. Iya, variasi mah sebentar juga jadi ya. Yoi, nyari yang benar-benar kelihatan. Sama tuningnya juga. Tuningnya juga pasti lebih nggak gampang. Ya, oke. Kita di posisi di mobil ini yang akan kita bikin adalah lu bukan cuman enak duduk di driver, tapi di tempat lain semua enak sampai ke row 3. Pusing tuh. Pusing tuh kok. Oke, gue dari sebelah situ ya kayak. Kita mau ngeliatin otaknya dia nih. Ya. Karena tadi gue udah mulai penasaran, udah ngeliat ada beberapa warna merah-merah nih kok. Jadi kan ini kita konsepnya nggak mau ada di belakang untuk variasi-variasi. Amplifier dan prosesor. Iya.
Nah sekarang ini posisinya Koko taruh di dalam konsol box. konsol box ini ya? Ya. Ini aman kok dari Kabelnya panas? plug and play, aman banget. Ini nggak ada yang gunting-gunting kabel berarti ya? Nggak ada, sudah plug and play semua. Ah, ah. Konektivitas ke ini amplifiernya yang di dalam adalah DSP-nya. DSP-nya, gitu. oke. Amplifiernya pun ukuran kecil ya, tapi wattage-nya kita jamin cukup untuk bikin hawa yang premium sound gitu. Nah itu yang susah kok. Yoi. Jadi ini prosesornya satu, ini amplifier buat vokal. Ya, amplifier karena si prosesor ini dia cuma built-in 4 channel amplifier, sisanya itu pre-out. Oh. Nah, pre-outnya itu kita butuh amplifier lagi gitu. Oke, terus jadi yang ini apa nih kok? Ini monoblock untuk ngangkat subwoofer. Oh, nanti. jadi udah cukup ini ya? Cukup, cuman satu monoblock aja yang kita taruh di sini. Jadi sama sekali nggak ganggu juga, bentuknya juga kecil gitu kan. Iya, enak nih. Jadi nggak ganggu kaki juga kan. Biasanya kan yang paling males tuh karpetnya sampai ke angkat belakangnya. Ini memang OEM freak sih kita bikinnya. Nah untuk di bagian depan speaker ini kan udah pakai, kita udah tahu tadi. Di tengah ada speaker lagi kok. Itu kayaknya apa tuh? Speaker apa tuh? Ini lucu nih. Ini center speaker. Oke. Ya, center speaker. Letak. Tapi supaya kita nggak mengganggu ada Pemandangan. tempelan di dashboard, kita taruh di sini, Bos. Serius kok? Nih, Plug and play. plug and play. Keren. Tuh. Oh iya. Lucu kan? Tar saya shoot. Nah ini tujuannya berarti gini kok. Ini kan otomatis dia tidak menghadap ke kita. Nggak apa-apa. Gimana caranya biar suaranya bagus? Tuning. Oke. Micinnya perlu ya? Iya, harus dong. Oke, jadi ini satu aja center speaker depan Satu aja. ya? Iya. Jadi fungsinya center speaker adalah dia sebagai penyeimbang speaker yang menjadi milik bersama. Oke. Milik yang duduk kiri sama milik yang duduk kanan. Gitu. Supaya suaranya bisa balance gitu. Oh, Dapat stagingnya juga sama-sama bisa sharing gitu. tapi kalau misalkan spionnya ini dirubah-rubah kok gimana? Nggak apa-apa, beda sedikit tidak akan menjadi masalah. Karena dia cuma hanya suportif aja di situ. Betul. Yang penting suaranya dapat Betul untuk banget. keliling gitu ya. Oke. Kok tadi udah jadi ya mobil saya? Udah. Ini hari keempat mobil ini di Niki Motor. Gue tuning 5 jam. 5 jam? 5 jam, Bos. 5 jam, bukan main. Karena memang ngincer begini sih kok, bikin premium sound di mobil itu mungkin lebih susah ya tantangannya, challenge-nya. Oh, sangat susah. Sangat susah Sangat ya? susah. Karena kita mau bikin premium sound yang bener ya, bukan yang asal-asalan. Iya. Karena kita mau mengharapkan tonal di tempat duduk manapun kurang lebih sama, gitu. Itu yang susah, karena kan di dalam mobil kan tahu sempit ya ruangannya ya, banyak pantulan suara. Nah, Lu duduk di kiri, duduk di kanan itu beda. suaranya beda gitu. Jadi mau di-spill barangnya sama pun ya coba tes aja. Iya, benar. Tes aja, John. Tenang aja, John. Oke, kita lihat nih kok subwoofernya nggak kelihatan ya. Ini Nggak bagus kelihatan. nih. Ini jadi ngemalnya juga bagus nih. Potongnya. Ini jadi subwoofer. Saya pertama khawatir, takutnya potongannya tuh kelihatan. Lu tahu dong kalau habis potong kan kayak gerasa-gerusuk. Saya nggak tahu tim saya gimana kerjanya sih. Taunya Jadinya beres. kayak gitu. Tapi gini kok, kita pick off other car, kayak misalkan Pajero kan nggak ada dudukan subwoofernya. Boleh, tetap bisa nggak dibikin? Apa nggak bisa? Enggak. Yang penting adalah mountingnya kan. Mounting Di mobil dalam ini besi. kan ada rangkanya. Berarti kalau kita bicara mobil lain nggak bisa? PR-nya berat. Kalau PR-nya lebih berat. mobil lain kita bicara di sini lah Mungkin ya. kita mau custom rangkanya bisa, cuman kan worth it apa enggak gitu loh. Iya, betul. Oke. Ya kan? Suaranya sejujurnya menurut lo udah maksimal belum ini? Udah sangat maksimal. Dengan Optimal harga, ya. Dengan harga segini ya? Optimal banget. Optimal banget ya? Optimal banget. Karena gini, tapi lu jangan expect sub yang lu buat jedang-jedung ya. Oh karena iya, ini kan konsepnya memang adalah kita kan premium nggak mau, sound. iya. Betul. Kecuali yang Camry kemarin, speaker kabel. Kurang aja ya Mas ya. Iya. Kemarin datang ke tempat saya kok dung, siapa nih? Kirain ada orang mau kampanye kan? Karena menurut saya ideal tuh subwoofer maksimal tuh 10 in lah. Oh, 10 in, 8 in, ini 8 kan? Sebenarnya kita jangan lihat dari incinya sih ya. Tapi kita lihat dari responnya. Dia bisa nggak sampai mendekati 20 Hz. Itu ya, jadi ya. Paling perfect ya sampai 20 Hz kedengaran jelas gitu. Tapi mostly di mobil itu sulit ya karena akustik segala macam ya. Tapi dengan tuning kita bisa angkat sedikit sehingga dia tidak drastis turunnya gitu. Nah, di case mobil ini
dapat sampai 25 Hz. Itu sudah oke banget. Sudah oke banget ya? Sudah oke banget. Rumble-nya sub, rumble-nya bass itu udah bisa kita rasain gitu. Iya, jadi rumble-nya nggak perlu yang terlalu lebay sampai 60 Hz. Yes, betul. 25 Hz saja udah enak. Oke kok, Iya, untuk mobil Fortuner GR yang 2022 ini, kita kan pakai head unit standar nih, kita nggak upgrade. Karena kalau kita upgrade, jatuhnya kan lebih mahal lagi. Cukup nggak sih sebetulnya? Cukup banget ya? Cukup. Karena juga selain tampilannya biar tetap OEM kan, Yes. jadi lebih bagus lagi ya. Head unitnya yang GR ini sudah mungkin Toyota udah dapat masukan ya, karena head unit yang sebelumnya kurang bagus hasil suaranya gitu. Ada gua selalu kasih istilah itu ada cacat bawaan lahir gitu. Kalau yang ini sudah enggak. Sudah oke ya? Sudah oke. Jadi kita compare lewat head unit sama lewat Bluetooth Direct itu sudah kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Iya. Itu kok, itu kan kuncinya Niki Motor. Siap. Nah, terus ini speaker surround-nya yang kemarin kita udah bahas di menit sebelumnya nih. Ini udah rapi, udah dipasang kiri dan kanan, sama di depan satu ya, center ya. Yes, betul. Jadi artinya total speaker ini kita ngitung di belakang 3, di tengah 4. Tengah karena 4. dia two way. Oke, 7, depan 4. Depan 4, berarti Depan 4 tambah center jadi 5. 12 speaker. 12 speaker. Wih, gua udah kayak Alphard tuh. Ayo, Lebih dari Alphard dong. ayo izin beli Alphard dong. ATPM cuma berapa gitu. Gue dari tadi udah gelisah nih, udah pengen nyobain suaranya kan. Ayo dong. Kan kalau vlog yang nggak ada penjelasan nggak enak. Iya Oke, sih, yuk kita cobain kok. Yuk. Ini yang ditunggu-tunggu nih kok. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Kita kasih dengar teman-teman Eurohouse juga gitu. Supaya bisa ikut menilai gitu. Ini real pakai mic ya, nggak tipu-tipu ya? Enggak dong. Enggak dong. Wah. Ini berasa kayak main petikan gitarnya di bawah sini gitu, detuban bassnya ya. Iya. Pemain bassnya ya. Ngeblend dia suaranya. Ngeblend ya. Ngeblend. Dan treble-nya juga jelas banget. Iya. Jelas. Jelas beda loh sama Penyakit sama pedas beda. Ini enak nih. Penyakitnya mobil standar itu treble-nya mendem. Iya. Itu penyakit. Tuh. Raindrops keep falling on my head, just like the guys who Mantap. Bisa kerasa ya dia punya ini hawanya gitu, Stagingnya padat ya. Stagingnya, ambience-nya gitu. Ramenya tuh bener-bener rame mahal ya. Dan kita ngobrol masih enak ya. Iya. Nggak berisik jadinya sound systemnya. I said, hey, I didn't like the way you got things done, sleeping on the job. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing. Kita coba lagu yang lebih ngebeat ya. Ada copyright kok, free. The blues Free. listen to me. Coba kasih denger posisi duduk di tengah. Nah, mic-nya digeser tuh. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Gak keciri ada sub ya. Iya, gak keciri ya. Saya lagi menghayati gitu. Suaranya nyampe semua gitu. You were sitting, you were pushing, I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in it. Oh man, I'm all that, yeah, I'm all Baris ketiga. looking for that whip, yeah, that what you call that. Go up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball tap. And I came in the game like gold. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm a man, fast bro. That's what I hate is tell me where they at. Oke.
Ya. Impressionnya keren sih kok. Suaranya berasanya tuh padat di depan, tapi subwoofernya tuh nggak kayak pakai subwoofer ya. Nggak kerasa pakai subwoofer ya. Kayak berasanya tuh dari sini ya. Iya. Apa mungkin efek subwoofernya walaupun di belakang memang staging khusus dia juga ada efek juga tuh ya nggak? Iya, ada efek juga. Karena memang kita setel dia itu flat gitu ya. Jadi empuknya kita cuma nyari empuknya aja. Betul. Bukan nyari punch-nya. Iya. Kalau lo nyari punch, lo bikin box lah. Karena kan yang betul, besar gitu ini posisi staging subwoofernya kan agak unik. Biasa kan subwoofer kalau nggak madep samping, oh iya, nah, itu kan nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Yang penting tuningnya. Yang penting tuningnya. Masaknya bener ya. Iya bener. Jadi ini udah lolos uji nih kok, udah bisa lagu siap. apapun udah enak. Siap. Gimana John? Asik ya? Jadi kalau pendapat gua, nih kita lihat sini. Ini pemasangan subwoofer di sini nih sayang nggak sayang. Kalau lo sayang ininya dibolongin ya udah lo jangan pasang di sini. Tapi kalau kalian demen sesuatu yang OEM, bagasi kalian tidak terganggu dengan volume box subwoofer, ada power, ya udah bikin di sini, ya kan? Ada dua keunggulan dari subwoofer ada di sini ya. Yang pertama, dia tidak buang tempat. Yang kedua, dia terlihat OEM. Tapi ada kekurangannya John. Jadi kalau lu penikmat bass yang terlalu besar atau bass yang agak sedikit besar, ini nggak ada rasanya. Cuman kalau kalian suka tampilan di kuping itu audionya OEM, suaranya ngepas-ngepas aja, mulai dari bass, treble, semuanya enak, pakailah model begini. Jadi settingan dari Kote di Niki Motor, menurut gue ini udah sangat enak. 12 speaker dengan subwoofer hanya 8 inch di belakang, suara bassnya itu cukup ngumpul di depan. Staging suara di bagian driver, di bagian sebelah driver, di bagian belakang semuanya masih sama. Jadi menurut gua sudah cukup enak. Ya, more or less kita nggak usah ganti head unit lagi karena head unit bawaannya Fortuner GR Sport ini sudah cukup bagus dan interface usernya juga sudah baru lah ya. Jadi boleh dibilang kita nggak perlu ganti head unit, udah cukup oke. Tapi balik lagi, kalau kalian punya budget ya ganti aja head unitnya. Kalaupun mau ganti, kalau bisa pakai Pioneer yang kayak gue pakai dulu di Fortuner gue, kira-kira kisaran 16 sampai 17 juta. Cuman kalau gue bilang kan sayang buat audio aja dan buat yang lain-lain. Sway barnya Eurohouse John. Ini salah satu stabilizer di mobil yang dipasang sama bengkel maksudnya gue yang berani kasih garansi 100% uang kembali kalau tidak ada hasilnya. Ayo. Kalau kalian masih ragu ya kan, datang, pasang. Nggak usah dibayar, lu bawa dulu keliling, lu cobain. Kalau nggak ada rasanya, buka lagi John, ya kak? Enak kan om? Lu beli barang di mana? Lu di restoran aja lu udah makan, lu suruh bayar ya kan? Oke, yuk panas kita cobain jalan yuk. Jadi sway bar itu bertujuan untuk mengurangi body roll ketika mobil ini nikung, ketika mobil ini melakukan manuver-manuver yang kira-kira lumayan cukup ekstrim ya, kayak gini misalkan gini. Yang tadinya badan kita lebih ke dorong begini mungkin berkurang sekitar 30-40%. Jadi gini, rules number one ketika kalian mau membeli sway bar kita ya. Kalau kalian tidak punya isu tentang kenyamanan dan kelimpungan mobil kalian nggak usah beli. Tapi kalau kalian berasa mobil kalian kok nggak enak, Fortunernya, kok Innovanya nggak enak, baru kalian beli. Lu ngerti gak maksud gue? Kalau lu tidak sakit, nggak usah minum obat. Nah, kalau lu merasa mobil lu nggak enak, baru lu pasang. Karena percuma, lu tidak tahu perbedaannya. Karena begitu lu dari nggak enak jadi enak, baru lu bisa tahu perbedaannya gitu. Terus lampu-lampu yang udah diganti di mobil ini, lampu welcome light spion, lampu sini udah diganti sama Andre belum? Oh belum. Lampu belakang, karena Fortuner itu udah LED bagian sini dan bagian sininya, jadi nggak perlu diganti. Jadi hanya lampu di baris ketiga sama lampu plat nomor, sama lampu-lampu di pintu itu cukup signifikan diganti biar kayaknya tuh mobilnya kelihatannya lebih fresh dibandingkan biasanya, karena biasanya itu masih halogen. Oke, terus audio, ini kita lihat di bagian sininya. Rapi nih bikinan Kote di finishingnya tuh kayak OEM look, karena memang tadinya mau dibikin di sini gue bilang jangan kok sayang, kita pokoknya kejar tampilan ini OEM look sampai head unit aja gue nggak mau ganti biar kelihatannya tuh bener-bener fresh. Jadi gue berharap partner gue juga seneng dapat di mobil kan, jadi tuh
Enak kan Om, tikungannya nggak selimbung yang Fortuner kemarin kita review ya? Iya, jauh banget ya. Jauh banget, makanya beberapa orang yang mengeluh begitu kita datang nyobain pakai, mana ada refund Om. Wah, malah dikasih rekomen ke teman-teman yang mabuk naik Fortuner Om. Jadi intinya ya, sekali lagi ya, ada beberapa improvement juga di bagian interior yang kita lihat di 24 nggak ada. Ini salah satunya adalah emblem GR di bagian steering wheel, lalu emblem GR di sini nih Om. Iya. Ya ini cukup signifikan ya. Terus yang disayangkan sama beberapa orang yang sudah menunggu-nunggu mobil ini, why don't they give the electric parking brake? Ini masih yang lama kan, masih model begini nih, sayang kan. Cuman ya Toyota bro, nggak ada yang bisa komplain ya nggak. Terakhir gue akan rekomendasikan lagi tempat pemasangan kaca film, karena kalau kalian ingat di video pertama, ini belakang nggak ada kaca film nih Om. Iya. Terkesannya ada, tapi nggak ada karena dia memang Fortuner itu bawaannya tinted. Nah, kita akan panggil si 3M window film Kalatin. Nih, ya. Di 3M window film Kalatin ini mempunyai beberapa pilihan kaca film yang membuat gue bingung, Om. Kalau gue pakai merek yang ternama nih, Om, ya kan, tolak panasnya cuma 80% dengan kadar kegelapan 80%. Jadi gue mau nggak mau pakai Illumi, bukan mau nggak mau sih, gue memang maunya pakai Illumi. Selain dari harganya lebih murah, yang kedua tolak panasnya juga lebih bagus di 90%-an. Nah, jadi rencananya nih John, buat kalian yang pengen ngikutin ramuan kaca filmnya gue, depan gue pakai 40% Illumi Black, sini 80% karena di sini itu pada dasarnya tidak ada tintednya. Nah, kalau udah 80 ini, belakangnya jangan 80 lagi. Yang ada terlalu gelap di bagian belakang. Jadi di belakang kasih 60 sehingga kegelapan dari depan dan belakang itu jadinya sama. Karena dia sudah tinted sekitar 30%. Oke? Oke John, kita udah nyampe di tempat coating yang kita boleh bilang ini tempat coatingnya artis karena mau masuk sini aja butuh keberuntungan. Keberuntungan dari jadwal mereka yang sangat-sangat amat padat, dan kebetulan si Fortuner GR Sport ini juga udah dapat masuk slot di finegloss.id. Nah, kita lihat ya, nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama ownernya langsung karena apa? Gini, salah satu tempat detailer kita bisa yakin itu bagus atau enggak adalah itu masih di-handle sendiri sama yang punya tempat, dan juga kedua, yang punya tempat itu masih melakukan QC terhadap mobil kalian. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke tempat detailer, ownernya belum turun tangan, lebih baik pikir-pikir dulu, Johnny my friend. Oke, yuk, Pin. Pin, apa kabar? Baik. Wih, gila Pin, itu hasilnya sih beda banget ya. Kemarin kalau kita ngelihat, lo kan kemarin bikin video before dan afternya tuh. Iya. Sebenarnya mobil baru tuh kelihatannya kinclong, tapi nggak kinclong ya. Karena kan dari sananya belum dipoles sampai bersih gitu ya, masih ada swirl marknya. Swirl marknya itu ya? Iya. Jadi itemnya tuh kalau misalkan kita molesnya salah aja, malah jadi swirl mark ya? Malah swirl mark di bebekas ada hologram. Nah, Iya. makanya paling gerat tukang detailer dapat Fortuner warna hitam ya? Iya. Nah terus ini kan coatingnya pakai 3 layer. Kurang lebih sebenarnya dipakai 3 layer tuh biar lebih apa, Pin? Supaya warna hitamnya lebih deep gitu. Warna hitamnya lebih deep ya? Iya. Jadi ini kita lihat nih, pakai lampu putih benar-benar kelihatan dan menghilangkan swirl mark dia ya. Jadi kalau misalkan gue maintenance-nya benar, customer yang masuk maintenance-nya benar, ini bisa bertahan berapa lama coating? Glossnya up to 4 tahun. 4 tahun? Iya. Yakin nih, benar? Benar. Nah, terus kalau misalkan ada orang yang mau coating di sini, dia orang maintenance itu dapat garansi berapa kali? Tergantung paketnya. Kalau yang double layer 12 bulan, kalau yang triple layer 18 bulan, kalau yang signature 36 bulan. Oke, Pin. Jadi menurut lo kalau misalkan ambil yang triple layer, itu Iya. kan 36 bulan. Kalau yang triple layer 18 bulan. Oh, triple layer 18 bulan. Dalam 18 bulan itu misalkan 6 bulan sekali datang pun boleh. Boleh. Yang penting lo harus bayar lagi untuk Iya. maintenance-nya. Kurang lebih maintenance itu bayar berapa duit? 950. 950. Jadi itu di recode ulang, terus detailing ulang nggak? Kita detail ulang. Kecuali undercarriage ya. Ada kira kita cuci, kita bersihin. Oh, bersihin juga? Iya. Wah, mantap John. Nih, gue demen nih John. Makanya dia jadwalnya full terus ya. Jadi bener gak sih Pin, yang kayak gue bilang, lo itu kan termasuk salah satu orang yang hobi mobil juga, dan lo termasuk yang OCD.
Jadi lu kadang-kadang lihat mobil customer juga gatel juga ya? Gatel kita tutulin kayak kemarin ini apa? Dia punya grillnya banyak yang lepas kena kerikil, gue tasap satu-satu sampai bersih semuanya. Touch up satu-satu ya? Satu-satu kita touch up. Itu John yang gue bilang John. Jadi kalau lu ketemu orang yang juga passion di dunia otomotif, enaknya seperti itu. Kadang-kadang lu PDR aja lu masih bisa panggilin orangnya. Bisa. Ya kan? Terus kayak plat nomor mobil udah jelek kita rapiin. Oh itu salah satu yang hal kecil tuh, karena memang hal yang kecil itu yang kadang-kadang orang nggak ngeh. Padahal sebenarnya itu ngedongkrak penampilan juga ya. Iya, kalau mobilnya bagus udah mulus semua, nomornya masih pleot-pleot, catnya udah pudar gitu, ternyata kan nggak enak. Terus, Ben, kalau misalkan ada yang habis coating mau jual mobil, bisa lu bantuin juga nggak? Kalau kenal bisa, kalau nggak kenal saya nggak mau. Oh, kenapa kok? Kenapa, Ben? Karena udah pernah kejadian diiklanin, laku sendiri, cuma udah bangun Gue tahu tuh John, jadi enaknya itu memang paling nggak enak yang namanya bisnis. Iyalah. Udah kita yang capek-capek iklanin, tahu-tahu ditikung. Tahu-tahu ditikung. Jadi kayak di Valentino Rossi tuh, di tikungan terakhir di belakang. Di belakang. Iya. Padahal lu yang follow up terus. Ya itulah namanya. Orang kan kita nggak tahu ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Oke Pin, thank you banget ya. Ini hasilnya sangat-sangat memuaskan. Jadi boleh dijelasin lagi nggak lebih detail? Kalau mobil baru kan kita udah tahu pasti swirl-marknya juga harus biar hilang. Terus di coating. Nah yang di coating itu body aja apa sampai ke dalam interior? Body, headlamp, chrome panelnya, kaca. Oh iya, kaca juga kaca include ya? Iya. Nah, ini penting nih John. Jadi ada beberapa detailer tulisannya hanya glass detailing, bukan glass coating ya. Jadi biasanya kacanya ada yang nggak di coating juga, tempat lain maksudnya gue nggak bicara di Ada sini. tambahan kalau kita udah include. Kalau di sini udah include semuanya ya. Jadi glass coating, headlamp, body. Chrome tuh sama yang ini juga panel trim hitamnya juga kita coating. Ah, ini agak sedikit tricky nih. Ini kalau di coating dia bakalan jadi bule gak? Lebih mencegah bule. Lebih mencegah bule. Iya. Jadi mungkin umur bulenya biasanya setahun udah bule, ini lebih panjang lah ya. Panjang. Tapi bukan berarti nggak bisa bule. Tetaplah namanya dijemur, diapa-apain pasti kan bule. Cuman lebih panjang aja ya. Betul. Umur ininya. Oke. Terima kasih teman-teman, dan buat teman-teman yang pengen tahu Fine Gloss itu di mana, ini Instagramnya dan ini nomor salesnya. Nomor lo langsung apa nomor? Nomor gua boleh. Nomor, wih gila lo sales, owner, semuanya production hebat. Mantap. Oke, thank you teman-teman. Jadi sudah selesai petualangan dari Fortuner 2,8 GR Sport ini. Jadi udah beres ya, kita udah remap, kita udah coating, kita udah ngapa-ngapain semuanya. Dan kayaknya gue bakalan ketagihan nih masukin mobil ke sini nih. Karena hasilnya bagus banget John. Oke, terima kasih semua teman-teman. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye-bye.